Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian kita mentadaburi doa-doa Robbana yang ada dan terdapat di dalam Al-Quran. Pembahasan kita pada kesempatan ini masih pada pembahasan doa yang kedua. Tentunya kita paham, tentunya sering sekali saya menyampaikan, doa itu merupakan bagian dari sebuah kekuatan. Ketika kita memaksimalkan potensi doa yang ada pada kehidupan kita selaku manusia dan selaku hamba, maka pada saat itulah kita memiliki kekuatan yang tidak dimiliki sama mereka yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berdoa, Allah akan memberikan kepadanya pertolongan yang Allah tidak akan pernah berikan kepada mereka yang tidak berdoa kepada Allah. Dan itulah kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk dan sebagai hamba. Manusia itu punya limit, manusia itu punya keterbatasan. Dan siapapun yang ingin melewati limit dan keterbatasan itu, maka banyaklah dia berdoa kepada Allah. Marilah kita belajar dari fragmen kehidupan nyata seorang Nabi Ibrahim. Dan saya sudah pernah menyampaikan ini. Seseorang Nabi dan seorang Rasul bernama Ibrahim, yang mana secara notabene beliau tidak pernah menemani Ismail setiap hari dan setiap waktu dalam kebersamaan beliau ketika menjadi seorang abi atau seorang ayah. Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah itu 3 atau 4 kali sepanjang hidupnya ketika menjumpai anaknya Ismail itu berada di kota Mekah. Tapi kenapa Ismail tidak pernah dibersamai oleh Nabi Ibrahim setiap waktunya, tidak pernah dibersamai setiap saatnya, tetapi akhirnya Nabi Ibrahim mendapati Nabi Ismail itu tumbuh kembang di dalam ketaatan dan ibadah. Para ulama di dalam tafsir menyampaikan, setidaknya ada kekuatan Nabi Ibrahim ketika menjadi seorang bapak. Yang pertama, kesalihan dan ketaatan yang dimiliki Nabi Ibrahim berdampak besar kepada ketaatan dan kesalihan yang dimiliki Nabi Ismail. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang paling sering dan paling rutin dan paling maksimal di dalam mendoakan Nabi Ismail di dalam pertumbuhan kembang tumbuhnya seorang Ismail sampai akhirnya beliau menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Disinilah kita akhirnya paham, Nabi Ibrahim memiliki keterbatasan, Nabi Ibrahim memiliki limit ketika beliau tidak bisa mendampingi Ismail setiap waktunya. Tetapi ternyata dengan keterbatasan beliau tidak bisa mendampingi Nabi Ismail setiap waktunya, karena tugas amanah dakwah beliau yang begitu besar Allah bebankan di pundaknya. Keterbatasan itu tertutupi dengan doa yang beliau panjatkan sering kepada Allah. Dan itulah yang mengubah keadaan Ismail, walaupun tidak ditemani setiap waktunya, tidak ditemani setiap saatnya oleh Ibrahim, tetapi akhirnya menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul yang dikenal di dalam sejarah keimanan untuk membuktikan kepada kita doa itu melebihi apapun. Kita sering mendapati ada seorang bapak nemenin anaknya setiap waktu, setiap saat. Tapi ternyata anaknya ketika besar belum tentu salih. Terkadang kita menjumpai ada seorang bapak jarang ketemu dengan anaknya, jarang bersapa dengan anaknya karena kesibukan yang dimiliki oleh seorang bapak. Tapi ternyata anaknya bisa menjadi salih. Apa yang kita ambil menjadi pelajaran? Mungkin yang tidak bisa membersamai setiap waktu, tidak bisa menemani setiap saatnya, mereka terus mempergunakan doanya untuk mendoakan kebaikan anaknya. Yang mana kekuatan doa itu justru dilalaikan sama mereka yang membersamai anaknya. Dan terjadilah perbedaan nyata dan mencolok di antara keduanya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betapa besarnya nilai doa dan betapa besarnya keutamaan doa yang ada pada kehidupan hamba yang beriman. Bisa jadi ada masalah di diri kita, bisa jadi ada problem pada diri kita, bisa jadi ada masalah pada keturunan kita, bisa jadi ada masalah pula dan problematika kita kepada partner hidup kita dari suami atau istri kita, mungkin karena kurang kuatnya dan kurang maksimalnya kita di dalam berdoa dan mendoakan mereka di dalam kehidupan kita bersama dengan mereka. Makanya kita diajari ya sampai di dalam kehidupan rumah tangga. Apa syariat pertama kali sunnahnya kalau orang itu habis menikah? Kalau orang habis menikah, ternyata sunnah pertama kali setelah menikah itu adalah mendoakan dan berdoa. Makanya suami atau laki-laki yang baru saja mengucapkan akad ijab qabul, maka mereka mendatangi istrinya yang telah dihalalkan, mencium keningnya,
lalu mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku memohon kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Dan itu merupakan sunnah pertama setelah terjadinya ijab kabul. Memberikan makna, faedah pada kehidupan kita. Betapa besarnya seorang manusia itu membutuhkan doa. Makanya kalau ada sesuatu pada kehidupan keluarga kita, mungkin salah satunya karena kurang maksimalnya dan kurang mustajabnya kita di dalam berdoa untuk kebaikan keluarga yang kita miliki. Makanya mungkin bapak-bapak sembari mengingat kembali apakah dulu setelah nikah mengecup kening istrinya ataukah tidak. Kalau memang belum mengecup keningnya karena memang saat itu belum memahami ilmunya, ya tidak usah cari-cari alasan untuk mengadakan lagi ya. Tapi itulah yang menjadikan kita akhirnya paham betapa besarnya nilai keutamaan doa dan betapa besarnya kerugian yang didapatkan kepada mereka yang tidak pernah menghadirkan arti khusyuk di dalam dia berdoa kepada Allah. Itulah prolog kita di dalam doa. Sekarang mari kita membahas surat Al-Baqarah 201. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian yang telah kita sampaikan pada kesempatan pekan lalu. Pada kesempatan pekan lalu kita menyampaikan tentang bagaimana kita di dalam memahami doa yang terdapat pada ayat 201 surat Al-Baqarah. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini merupakan doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat dan keterangan yang datang dari Anas bin Malik. Tentunya doa ini memiliki posisi dan keutamaan besar. Dan doa ini ternyata memiliki histori dan memiliki asbabun nuzul. Kenapa doa ini Allah cantumkan di dalam surat Al-Baqarah dan menjadi doa yang menjadi karakteristik orang yang beriman. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, kana qaumun minal a'rab yaji'una ilal mauqif fayaqulun. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya dulu kebiasaannya orang-orang Arab dalam kabilah mereka, kalau mereka datang ke satu tempat, maka mereka itu berdoa, Allahumma ja'al amu hada yaumu khasbin wa ayamu qaisin wa walad hasanin wa la yadhkuruna minal akhirati syai'ah. Kebiasaannya orang-orang kabilah Arab dulu kalau mereka belum paham iman, mereka itu kalau datang ke satu tempat, maka doanya mereka kepada Allah adalah, ya Allah jadikanlah tahun ini adalah tahun kebaikan, tahun kesuburan, tahun hujan, dan jadikanlah kami pada tahun ini memiliki anak-anak yang mulia. Tetapi ketika mereka menyebutkan permintaan dan permohonan dunianya, sama sekali mereka tidak menyebutkan urusan akhirat di dalam permohonan dan permintaan mereka. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita sedang diajari oleh Allah. Doa itu menyibak manusia di hadapan Allah. Apakah dia itu hamba dunia ataukah dia itu hamba akhirat? Semakin terdominasi permintaan dan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semakin kelihatan dan kentara bahwasanya dia itu merupakan hambanya dunia dan bukan hambanya akhirat. Itulah mukadimahnya. Sekarang mari kita bahas, Pak. Apa bedanya dunia dengan rezeki? Karena sesungguhnya pada ayat ini kita diajari oleh Allah tentang masalah konsep rezeki. Makanya kita harus tahu apa perbedaan antara dunia dengan rezeki, supaya kita jangan sampai tumpang tindih di dalam menempatkan dan memposisikan antara dunia dengan rezeki. Dan kita harus kembalikan referensi ketika kita mengenal kata dunia dan rezeki sebagaimana referensi yang terdapat dan termaktub di dalam kitab-kitab para ulama. Makanya setidaknya akhirnya para ulama memberikan pencerahan untuk kita, supaya kita paham kapan kita menempatkan dunia dan kapan kita menempatkan rezeki. Maka kita harus paham perbedaan yang terdapat di antara dua kalimat ini, kalimat dunia dan kalimat rezeki. Yang sering sekali kita menganggap rezeki itu dunia dan dunia itu adalah rezeki, padahal itu dua sesuatu yang sangat berbeda antara dunia dengan rezeki. Walaupun tampaknya mirip, walaupun tampaknya serupa, tetapi hakikat mereka tidak sama.
Ibarat racun kelihatannya kayak biasa, tetapi hakikatnya pasti berbeda dengan sesuatu yang bukan racun. Makanya kemudian para ulama lalu menerangkan kepada kita supaya memberikan sebuah pencerahan serta referensi untuk kita bahwasanya apa bedanya dunia dengan rezeki. Dan ini harus kita paham supaya betul-betul yang kita cari apakah dunia ataukah rezeki. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, setidaknya ada 5 perbedaan. Ada 5 perbedaan yang nyata dan mencolok antara dunia dengan rezeki dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh mereka. Yang pertama, sesungguhnya dunia itu dicela oleh Allah. Berbeda dengan rezeki. Rezeki Allah tidak pernah mencela rezeki. Makanya kita jumpai di banyak sekali ayat, kita menjumpai di banyak sekali hadis, Allah itu mencela dunia. Rasulullah pun mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Dan kita menjumpai betapa Allah itu menempatkan dunia menjadi sesuatu yang sifatnya negatif. Makanya tidak ada perkara yang menghalangi manusia ketika dia berjalan menuju kepada Allah kecuali adalah dunia. Wa gharratkumul hayatud dunya. Yang memperdaya kalian dari kehidupan akhirat itu adalah dunianya kalian. Jadi ketika disebut kata dunia, maka kata dunia itu konotasinya adalah negatif. Sebagaimana makna yang dimiliki pada kata dunia itu yang kita terangkan pada pekan lalu. Dunia itu singkat, dunia itu rendah, dunia itu hina. Maka sesungguhnya dunia itu dicela oleh Allah. Dan Rasulullah pun menempatkan dunia pada satu pandangan yang sangat rendah. Sebagaimana rendahnya nama dunia ketika diberikan kepada tempat kita tinggal, dengan dunia itu menjadi tempat yang rendah. Beda dengan rezeki. Makanya kita menjumpai bahwasanya Allah, Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tetapi Rasulullah itu meminta rezeki. Karena makna yang diberikan di antara keduanya itu sangatlah jauh berbeda. Nabi minta rezeki atau tidak minta rezeki? Nabi minta rezeki. Tapi Nabi tidak minta dunia kepada Allah. Makanya tidak ada dzikir pagi yang selalu dilazimi oleh Nabi setiap habis sholat subuh, kecuali salah satunya adalah menyebut kata rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi itu minta rezeki. Walaupun Nabi tidak pernah kita mendapati satu riwayat bahwasanya Nabi itu minta dunia. Karena di antara keduanya itu berbeda. Dunia itu konotasinya cenderung menjadi konotasi yang negatif. Adapun rezeki itu menjadi sesuatu yang sifatnya adalah positif. Makanya kita menjumpai Allah itu menyebutkan kata rezeki selalu maknanya adalah makna yang positif. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat, wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah menyebutkan kata rizqun karim, yaitu rezeki yang karim, rezeki yang mulia. Allah juga mengatakan orang yang masuk surga itu rezeki. Sebagaimana pada surat At-Tolak ayat yang ke-13, wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang orang yang beriman kepada Allah, beramal salih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai dan kekal di dalamnya, maka Allah menutup ayat itu dengan sebuah penutup yang indah. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Itulah rezeki terbaik yang kami berikan kepada hamba-hamba yang mendapatkan surga. Makanya dari sinilah kita mulai paham. Berarti dalam kehidupan kita ketika kita berdoa yang kita hadirkan makna ketika kita memohon kepada Allah, jangan menempatkan dunia, tapi yang kita minta kepada Allah adalah rezeki. Karena rezeki itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Musa pun berdoa supaya diberikan rezeki. Dan rezeki yang diminta oleh Nabi Musa itu bukan rezeki finansial, tetapi rezeki kefahaman. Jadi di situ kita akhirnya memahami antara dunia dan rezeki pada sesuatu yang sifatnya berbeda. Ya, makanya ketika kita mendapati keterangan yang pertama, akhirnya kita sudah mulai memahamkan untuk diri kita, memahamkan kepada anak kita. Nak, kamu nanti kalau sekolah, ketika kamu dewasa, maka yang kamu cari rezeki ya, bukan dunia. Kaum materialistik dan kapitalisme, mereka selalu mengatakan dunia dan finansial. Angka dan nominal, angkanya segini, nominalnya segini. Tapi bagi orang yang beriman, yang diminta adalah rezeki.
Dan rezeki itu merupakan sesuatu yang sifatnya positif, membangun kebaikan dan membawa makna keberkahan pada kehidupan kita. Makanya kita mendapati bahwasanya air hujan itu diartikan dengan rezeki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi Allah itu mensifati pembendaraan langit yang Allah akan turunkan ke bumi dengan kata rezeki. Artinya maknanya positif. Makanya kalau kita akhirnya mengenali definisi yang pertama, diagnosa yang kita harus lakukan dan muhasabah itu apa? Kita ini selama ini dapat dunia atau dapat rezeki? Karena kalau kita mendapatkan dunia itu maknanya negatif. Perkara yang paling banyak menghambat perjalanan manusia menuju kepada ridhonya Allah dan surganya Allah itu apa? Ya dunia. Makanya pangkal dari segala kerusakan itu apa? Kecintaan kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya cinta kepada dunia itu pangkal dari segala kerusakan. Makanya segala kerusakan, Pak, yang dilakukan manusia, kalau ditelusuri selalu ada kaitannya dengan dunia. Orang jual beli ayat, dunia. Orang melepaskan kancing bajunya dizinai sama seorang laki-laki dengan sekepok, dunia. Sampai kita sikut-sikutan di kantor, dunia lagi. Dan berbagai macam fenomena yang sering kita dapatkan dari pengaruh buruk kepada sesuatu yang kaitannya adalah dunia. Makanya akhirnya ada sebuah doa indah dari Nabi. Doanya Rasulullah itu pendek tapi maknanya dalam. Nabi mengajarkan kita doa apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia itu tujuan terbesar dalam kehidupan kami. Kenapa Nabi itu sampai mengajarkan doa? Dalam ini maknanya janganlah engkau menjadikan dunia itu menjadi tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Ya karena banyakkan manusia itu menjadikan dunia merupakan tujuan terbesar dalam kehidupan mereka. Ketika mereka tidak bisa membedakan antara dunia dan rezeki. Kalau kita dapat rezeki, Pak, nanti kita akan terangkan perbedaan nomor 2, 3 semakin kita nanti ngerti. Kalau kita mendapatkan rezeki, maka semakin berlimpah, semakin membawa kebaikan. Tapi kalau kita mendapatkan dunia walaupun hanya sekecil apapun, tapi kalau itu adalah dunia, itulah yang sejatinya bisa menggelincirkan manusia dari perjalanan mereka kepada Allah dan betapa dunia itu memperdaya manusia. Ini ada kisah nyata yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah kisah nyata yang terjadi pada kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu pernah jalan bersama dengan teman safarnya beliau. Lalu beliau membawa roti. Rotinya ditaruh di satu tempat. Ternyata teman safarnya khianat dan tidak amanah. Roti itu diambil dan dimakan. Lalu Nabi Isa tahu roti itu telah dimakan teman safarnya. Lalu Nabi Isa di dalam perjalanan nanya, man akala hadal khubus? Siapa yang makan roti ini? Teman itu tidak jawab, bukan saya. Jalan lagi, siapa yang makan roti saya? Teman itu safarnya mengatakan, saya tidak makan. Jalan lagi, siapa yang makan roti saya? Saya tidak makan. Sampai akhirnya Nabi Isa dalam perjalanan berikutnya, dalam perjalanan ke depan, beliau memegang sesuatu dan berubah menjadi emas. Lalu beliau berkata kepada teman safarnya, siapa yang mengaku memakan roti saya akan berikan emas ini. Langsung teman safarnya langsung berkata, sayalah yang makan roti itu. Akhirnya emas itu diberikan kepada teman safarnya. Karena Nabi Isa mendapati khianat orang ini ditinggalkan. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang itu begitu senang mendapatkan emas dunia. Maka ketika dia sedang berada di hutan yang sepi, kedatangan mendapati membawa emas, ada 3 orang yang akhirnya berniat jahat kepada orang itu, dan mereka bertiga bersekongkol, kita bunuh orang ini untuk mendapatkan emasnya. Dibunuh orang itu. Dibunuh orang itu, 1 orang, mayat di samping emas. 3 orang itu ketika senang mendapatkan emas, mereka akhirnya sepakat. Kita bagi 3. Tapi perut mereka keroncongan. Akhirnya mereka berkata, sudah 2 di antara kita beli makanan. Yang 1 menjaga emas di sini. Akhirnya yang 2 pergi keluar hutan untuk mencari makanan. Dalam perjalanan mencari makanan, mereka bersekongkol. Yuk kita bunuh
teman kita yang jaga emas supaya tidak perlu dibagi 3, tapi cukup dibagi 2. Lalu temannya menyetujui, lalu menaruh racun pada makanan yang dibawa oleh mereka berdua. Dibawa itu, sedangkan yang menjaga emas sudah berniat jahat. Saya akan bunuh mereka ketika mereka datang, supaya saya mendapatkan emas ini sendirian tanpa harus dibagi ber-3. Lihat bagaimana dunia. 2 orang ini, kata Rasulullah SAW, akhirnya datang membawa makanan tanpa disadari olehnya bahwasanya temannya yang menjaga emas telah membuat jebakan. Jebakan itu menyebabkan matinya 2 orang. Senang dia mendapati 2 orang mati. Berarti sudah 3 orang yang mati di samping emas. Dalam kondisi yang senang, perut keroncongan, akhirnya dia makan lahap. Tanpa disadari makanan itu adalah makanan yang telah dibumbui dengan racun. Dan matilah ber-3, ditambah 1 orang. Yang mati ketika dibunuh membawa emas itu 4 orang. Nabi Isa sudah menyelesaikan safarnya balik menuju kepada rute yang sama. Melewati rute yang sama dan mendapati emas. Itu di sampingnya ada 4 jenazah. Lihat perkataan Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Rasulullah. Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Perkataan luar biasa. Perkataan ini sudah perkataan ribuan tahun, Pak. Tapi sampai ke telinga kita ribuan tahun setelah Nabi Isa, dan itu diucapkan kembali oleh Rasulullah. Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah dunia itu memperlakukan para pengikutnya. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Makanya disitulah kita dalam kehidupan orang beriman jangan menggunakan kata dan definisi dunia. Tapi yang ada di pikiran kita adalah rezeki. Karena kita akhirnya paham dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata rezeki pada makna yang positif. Tapi Allah tidak menyebutkan kata dunia kecuali pada makna yang cenderung dan condong pada sesuatu yang negatif. Ini yang pertama. Yang kedua, apa bedanya dunia dengan rezeki? Maka para ulama lalu menerangkan, dunia itu penggunaannya, masa penggunaannya sangatlah singkat, expirednya cepat. Beda dengan rezeki. Jadi kalau dunia itu expirednya cepat. Ya, makanya orang ketika mendapatkan dunia, kapan dia menikmati dunia itu? Ya ketika masih sehat. Ketika belum tua, ketika belum sakit-sakitan. Kapan expirednya? Para ulama, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, expirednya dunia itu terkadang lebih cepat daripada apa yang dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Expirednya itu apa? Ketika sudah mulai sakit-sakitan dan ketika sakratul maut. Expirednya sudah tidak ada, itu penggunaan dunia dan kenikmatannya sudah hilang. Kita pernah lihat ya ada seorang artis ya, yang beliau merintis karir artisnya dari nol sampai akhirnya menjadi artis yang terkenal. Tidak terlalu lama, baru saja menjadi artis dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun dengan kesuksesan besar yang dia raih di dunia entertainment, akhirnya sakit. Semua yang diperoleh di dalam karirnya beliau, akhirnya satu persatu dijual dan tidak ada lagi harganya. Mobilnya dijual, rumahnya dijual. Dan akhirnya berujung kepada sakaratul maut dan meninggal dunia. Beliau seorang muslim, tetap kita mendoakan semoga Allah melapangkan kuburnya. Tapi disitulah kita akhirnya mendapati, betul kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah li ahwalil mauta wa umuril akhirah. Dunia itu kalau kita mencari dunia, maka expirednya cepat. Cepat datangnya. Karena seiring dengan sakit yang diterima manusia dan seiring dengan sakratul maut sudah tidak ada lagi makna dunia itu bagi mereka yang sakit berat. Makanya orang kalau sakit berat, kalau mereka ditanya, pengen apa? Pengennya sehat. Walaupun tidak punya mobil, tidak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting sehat. Karena kesehatan itu melebihi dari arti dunia sekalipun. Expirednya cepat. Orang ketika sakaratul maut, maka ketika sakaratul maut tidak ada lagi arti dunia. Makanya orang ketika sakaratul maut, maka ketika ditawarkan kepadanya emas, maka dia tidak akan pernah tertarik dengan emas itu. Karena apa? Urusan yang dihadapi jauh lebih besar daripada urusan dunia yang ditawarkan kepadanya. Expirednya cepat, Pak. Dan dunia itu ternyata sebanyak apapun terkadang mudah bagi Allah menjadikan itu habis. Jadi sudah
masa penggunaannya singkat, expirednya cepat, itu dunia. Bahkan sering sekali kita menjumpai ada orang yang dilapangkan dunianya begitu banyak, dan kita mengira bahwasanya dunia ini tidak akan ada habisnya sampai 7 turunan, tapi ternyata kenyataan dan fakta yang terjadi tidak sampai 7 turunan, 1 turunan saja sudah habis. Pernah nggak kita ngelihat fakta di masyarakat kita, ada orang bergelimang dengan dunia begitu banyak, dielu-elukan, diagungkan, disanjung-sanjung. Kita ketika melihat dunianya, kita menyangka, wah ini sampai 7 turunan juga nggak akan habis. Tapi ternyata tidak sampai keturunan yang kedua, keturunan pertama pun sudah habis. Anak-anaknya terlilit utang di mana-mana, terlibat masalah bisnis di mana-mana. Yang mana peninggalan dari bapaknya itu pun sudah tidak tersisa. Karena memang begitulah dunia. Dan itu pun penggunaannya sebentar. Makanya yang kalau kita cari adalah dunia, penggunaannya sebentar, expirednya datang lebih cepat dari apa yang kita pikir dan apa yang kita bayangkan. Expirednya cepat. Expirednya cepat. Makanya ada orang yang diberikan oleh Allah dunia, tapi Allah jadikan pintu-pintu keluar dari apa yang dia dapatkan lebih besar daripada apa yang dia peroleh. Dan itu mudah bagi Allah. Beda dengan rezeki. Rezeki itu penggunaannya lama, expirednya tidak ada. Makanya bedakan antara dunia dengan rezeki. Kalau kita punya harta yang banyak, itu dunia. Tapi ketika harta kita yang banyak membawa ketaatan, itu rezeki. Kalau kita mendapati anak kita pintar dalam urusan ilmu, itu namanya dunia. Tapi kalau kita mendapati anak kita taat, berbakti kepada orang tua, gampang diajak ke masjid, gampang diajak untuk taat kepada Allah, itu rezeki, Pak. Kalau kita mendapati istri kita mentaati kita dalam perintah kebaikan, itu rezeki. Kalau kita mendapati istri kita cantik, itu dunia. Jadi beda banget antara dunia dengan rezeki. Makanya kalau kita mendapatkan rezeki, salah satunya anak soleh itu kan rezeki, Pak. Anak soleh itu rezeki, dia tidak disebut dunia. Kapan anak itu disebut dengan kata rezeki? Ketika mereka betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah, rezeki itu. Dan rezeki itu terus bertahan sampai nanti kita mati, sampai kita nanti dikumpulkan di pengadilan Allah. Itu pun masih bermanfaat untuk kita. Untuk kehidupan kita, membantu kita di dalam pengadilan Allah ketika kita mendapatkan rezeki. Yaitu anak soleh itu rezeki. Makanya salah satu di antara hadis yang menggetarkan kita dalam riwayat Muslim itu apa, Pak? Yaitu hadis ketika anak nunggu bapak dan ibunya di depan pintu surga. Bukankah kita sering sekali mendengar sebuah riwayat yang diucapkan oleh banyak asatidz dan para kiai? Nanti ada orang tua sama anak dihisap oleh Allah. Orang tuanya karena dosanya lebih banyak daripada anak, hisapnya lama. Anaknya lebih dulu karena ringan hisapnya, maka lebih dulu dia melewati sirat sampai di depan pintu surga. Sudah di depan pintu surga, maka Allah berkata kepada anak-anak yang taat dan anak-anak yang saleh itu, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Anak-anak itu ketika sudah di depan surga, lalu menjumpai di dalam surga tidak terdapat orang tuanya, dan mereka tahu orang tuanya masih tertinggal di belakang, maka anak-anak itu mengatakan, la nadkhulal jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum mau masuk surga dulu, sampai kami menjumpai orang tua kami dulu. Allah ngulang kembali, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Anak-anak ini kemudian berkata, la nadkhulal jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum mau masuk surga sampai kami menjumpai orang tua kami dulu. Maka Allah kemudian berdialog, ada apa dengan orang tuamu? Lalu Allah memberikan izin kepada anak-anak yang menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Maka anak-anak ini diberikan oleh Allah izin untuk memberi syafaat. Fa'adina lahu bisyafa'ah. Diizinkan untuk memberi syafaat. Lalu akhirnya syafaat yang mereka dapatkan dari anak-anak ini diberikan khusus, Pak, kepada orang tuanya. Sampai orang tuanya diringankan hisapnya karena syafaat anaknya. Jadi ada nanti orang tua itu yang mereka masuk surga itu bukan karena sholatnya saja, bukan karena puasanya, tetapi karena tingkat syafaat yang diberikan oleh anak. Lalu akhirnya orang tuanya ngelewatin sirat, akhirnya berada di depan pintu surga. Ketemu dengan anaknya yang telah menunggu mereka di depan pintu surga, Pak. Menunggunya di depan pintu surga. Sudah kumpul, maka pada saat itulah Allah mengatakan, udkhulul jannah antum wa abaukum. Nih orang tuamu nih. Sekarang kamu masuk surga bersama dengan orang tua kalian. Akhirnya mereka ibarat kata saling bergandengan tangan memasuki surga, Pak.
Itu rezeki, Pak. Itu rezeki. Kadang-kadang kan kita bingung ya. Ini dunia itu yang mana ya? Rezeki itu yang mana? Handphone kita dunia, kalau hanya dalam perkara-perkara duniawi. Tapi handphone kita ketika kita baca di dalam sholat, kita sholat sunnah, kita baca Quran. Boleh nggak sholat sunnah sambil membaca mushaf di handphone? Boleh. Kita baca, itu rezeki. Anak kita bisa menyebutkan ilmu-ilmu duniawi, maka itu dunia, Pak. Tapi ketika mereka sudah bisa diarahkan dalam perkara-perkara akhirat, itu rezeki, Pak. Itu rezeki. Dan itu harganya mahal, Pak. Berapa banyak hari ini orang tua sesek dadanya ketika dia menjumpai arah kompas hidup orang tuanya berbeda dengan arah kompas kehidupan anaknya. Sesek dadanya. Walaupun mungkin anaknya memiliki banyak harta, tapi itu hanyalah menjadi seonggok dunia. Tapi kalau anak kita solih, Pak, taat kepada Allah, itu rezeki. Itu rezeki. Makanya kalau anak kita solih, tenang. Mereka kalau mendoakan kita, nyampe, Pak. Tapi kalau anak kita tidak solih, maaf ya, sampai berzina, sampai makan riba. Ya Allah, ya Karim. Kita yang akan terkena dampaknya pertama kali kita. Kalau kita mati, doanya mereka tidak nyampe kepada kita. Makanya Masya Allah, inilah dunia. Expirednya itu sangat cepat. Penggunaannya singkat. Kalau rezeki tidak, penggunaannya terus berjalan. Ya, makanya kalau harta yang banyak lalu digunakan di dalam ketaatan, itu rezeki. Itu rezeki. Ketika digunakan di dalam ketaatan itu, maka inilah yang menjadikan akhirnya kita fokus. Yang kita fokuskan itu mana rezeki kita, mana dunia kita. Dan itu merupakan makna pembeda yang kedua. Apa bedanya antara dunia dengan rezeki? Makanya berdoalah setelah kita mendapati penjelasan para ulama kayak gini, itu kita berdoa, ya Allah jadikanlah rumah ini rezeki saya. Jadikanlah istri saya, jadikanlah buku saya, jadikanlah handphone saya, itu rezeki saya. Jangan menjadi bagian hanya dari dunia saja. Karena beda. Ketika kita mau maknai pada sesuatu yang berbeda, maka yang terbentuk itu juga berbeda. Kalau kita maknai itu rezeki, ya akan menjadi rezeki. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, coba Pak. Kita tidak paham tentang perbedaan ini, kita menganggap dunia dan rezeki itu sama, kita menganggap remeh tentang apa yang kita miliki, kita tidak peduli apakah itu dunia dan rezeki, ya bisa jadi atas peremehan dan atas kelalaian kita akhirnya tidak mendatangkan kebaikan pada kehidupan kita. Makanya sekali lagi, rezeki itu terus manfaatnya akan menyambung dalam kehidupan kita. Ketika rezeki itu kita dapatkan untuk menambah ketaatan kita di jalan Allah. Adapun dunia hanya menjadi sesuatu yang sifatnya sebentar. Kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah sakaratul maut, selesai. Expirednya dan akhirnya pada saat itu kita tidak tertarik lagi dengan dunia itu. Nah itu dunia. Yang kedua perbedaannya. Yang ketiga, sudah suruk ya. Insyaallah. Kita habiskan dulu ya perbedaan ini walaupun singkat. Yang ketiga, apa bedanya antara dunia dengan rezeki? Yang ketiga, kata para ulama, orang itu mulai bisa mendefinisikan ini dunia dan rezeki itu kapan? Kalau yang kita peroleh membuat kita semakin kehausan dan semakin tidak pernah merasa cukup, berarti itu dunia. Tapi kalau kemudian yang kita peroleh membuat kita kecukupan, itu rezeki, Pak. Maaf ya, ada di antara orang, dia nyari dunia, sudah punya tabungan 10-15 miliar, tapi di dalam pikirannya masih kurang, dan dia ingin menambah kembali tanpa peduli tentang syariat Allah, tanpa dia berusaha membersihkan hartanya, tanpa dia menunaikan kewajibannya, fix dan confirm. Kalau dia merasa kurang dengan apa yang sudah Allah bagikan kepadanya, dan tidak ada rasa kecukupan terhadap apa yang sudah Allah iris untuknya, fix dan confirm itu dunia. Kenapa? Karena dunia itu selalu membuat haus dan dahaga. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man kanat hammuhud dunya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Nanti kita untuk menilai diri kita masing-masing ya Pak ya. Nanti tidak usah kita memvonis orang. Wah menurut saya kamu itu enggak rezeki dunia, tidak usah. Menilai diri kita aja. Rasulullah mengatakan, orang itu kalau nyarinya dunia, apa hukuman yang Allah berikan? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran
tepat di pelupuk matanya. Ini bahasa balaghahnya Nabi itu luar biasa. Allah jadikan kefakiran tepat di pelupuk matanya. Artinya berapapun yang dia peroleh tidak akan pernah merasa kata cukup, Pak. Sering nggak kita heran ya Pak, orang yang korupsi itu rata-rata orang kaya, Pak. Yang hartanya sudah banyak, terus nyari proyek, tidak ada habisnya. Nyenggol sana, nyenggol sini. Kenapa? Karena memang yang dia dapatkan itu dunia. Maka dibiarkan sama Allah. Jadi kalau ada orang, kok dalam apa yang dia peroleh, dia sudah punya sandang, papan, dan pangan, dan lain sebagainya. Lalu dia merasa kurang. Terus dia meninggalkan kewajibannya sebagai mukmin, meninggalkan kewajibannya terhadap rumah Allah, meninggalkan kewajibannya untuk memikirkan kaum muslimin, meninggalkan kewajibannya untuk nyari ilmu hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, fix dan confirm. Berarti apa yang dia dapatkan itu dunia dan bukan rezeki dari Allah. Ini bisa mengenai siapa aja, ustadz gak ustadz, guru gak guru, jenggotan gak jenggotan. Jadi kalau kita pengen ngelihat, kata para ulama, apa yang kamu miliki di balik dinding, apa yang kamu miliki di balik pintu lemarimu itu dunia atau rezeki? Simpel kok. Buka pintu lemarimu, ibarat kata saya menyampaikan perkataan ulama untuk saya dan untuk kita. Buka pintu lemarimu, kalau kamu merasa kurang, itu dunia. Tapi kalau kita merasa insya Allah cukup, sembari tetap kita berikhtiar. Merasa cukup itu bukan berarti kita berpangku tangan dan tidak kerja. Enggak, tetap kita berikhtiar, tetap kita mencari karunia Allah. Tapi rasa kecukupan kita itu membuat kita tidak pernah merasa khawatir dengan kemiskinan dan tidak khawatir dengan kelaparan. Maka itulah yang dinamakan dengan rezeki. Kalau kita sudah tidak khawatir. Jadi dunia itu tidak akan pernah ada kata cukupnya. Beda dengan rezeki. Rezeki itu ngasih kecukupan. Ini ada kisah nyata, Pak. Ini kisah nyata, ini saya sampaikan kemarin juga. Saya ini pernah sebelum pandemi ngisi di masjid di Brawijaya. Qadarullah di perjalanan macet luar biasa. Akhirnya saya turun dari mobil. Saat itu ada ikhwan yang nyetirin, saya turun, saya naik Gojek, Pak. Saya naik Gojek. Ketika naik, Pak, ada orang tua dengan khasnya gitu. Di dalam perjalanan ngobrol lah saya dengan beliau. Saya mendapatkan hikmah. Hikmah itu bisa dapat dari mana saja, Pak. Kalau ilmu kan memang harus berdasarkan kepada dalil ya. Hikmah itu pengalaman-pengalaman manusia. Dan itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Saya tanya sama bapak-bapak ini menjelang umur 60. Bapak dapat berapa per bulan, Pak, dari Gojek ini? Dia menyebutkan angka nominal. Karena saya sering naik Gojek dan sering ngobrol, saya membandingkan kok nominalnya agak sedikit. Saya lalu berkata sama beliau, kok beda ya Pak dengan beberapa Gojek yang saya pernah naikin, mereka nominalnya sebulan bisa dapat segini. Dengan Pak jawaban orang tua, teduh wajahnya. Semoga Allah merahmati beliau. Saya masih ingat beliau. Dia sambil naik motor ngomong, ya Mas, kalau ngikutin terus nggak ada habisnya. Kalau saya mau aktifkan terus aplikasinya, mungkin saya tiap waktu, tiap menit dapat orderan. Tapi saya enggak kayak gitu. Saya waktu sholat saya matikan aplikasi. Di masjid ada ngaji, saya ikut ngaji. Saya nelpon istri, nelpon ngecek anak-anak. Nanti sudah ini saya hidupkan lagi aplikasi. Kalau matahari sudah mulai tenggelam, saya matikan aplikasi, saya pulang. Masya Allah. Saya lalu ngomong, cukup Pak, cukup, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kekurangan. Saya tidak punya utang, Mas. Saya tidak punya utang. Masya Allah. Benar Pak, sampai di Masjid At-Taqwa di daerah Jakarta Pusat, turun. Setelah itu beliau nanya, ngapain ke masjid Mas? Saya mau ngajar Pak. Dia betul-betul dia mau ngajar ya, taklim, iya. Distandarkan motornya, ikut Pak ngaji 2 jam. Yang mana dalam 2 jam itu sebenarnya dia bisa dapat banyak orderan. Apa yang kita pelajari dari kisahnya beliau? Kecukupan. Itu merupakan makna tertinggi pada pencapaian rezeki. Yang hari ini hilang Pak. Kenapa? Dominasi kaum materialistik. Dengan berbagai macam
seluruh komponen untuk mendukung materialisme itu. Tayangan yang memperlihatkan kemewahan, mobil sport dan lain sebagainya. Dan saya itu baru tahu mobil sport itu biaya produksinya mungkin nggak mahal. Yang mahal itu gengsinya yang harus dibangun untuk menjual mobil itu. Akhirnya apa? Semuanya selalu berkisar kepada angka nominal. Makanya nggak akan pernah cukup kalau kita nyari dunia. Ada salah satu orang saya saksikan di sosial media berkata, kapan kejar tayangan terus, syuting terus, tiap pagi sore malam, pagi sore malam. Kalau uang saya sudah terkumpul 1 triliun. Entah bersanda atau tidak, mari kita ngambil pelajaran. Bukan berarti kita lebih baik, enggak, ngambil pelajaran. Emang cukup 1 triliun? Belum tentu. Yang kaya belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Dan Nabi sudah menyampaikan definisi dari dunia itu apa? Mangkanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Kalau kamu nyisir jalan, bedah waktu pagi, mecah waktu sore, kok untuk dunia? Kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah yang akan jadikan dan Allah akan titipkan kacamata minus di depan matanya. Berapapun gak akan cukup, Pak. Berapapun gak akan cukup. Yang bisa menyumpalnya hanyalah tanah ketika ada pada mulutnya. Dan itu yang kita khawatirkan begitu. Beda dengan akhirat. Akhirat itu memberikan kecukupan. Yang miskin belum tentu kurang kan. Ada orang mungkin gajinya UMR tapi dijadikan istrinya nerima dengan senang hati dan ridho apa yang diberikan suaminya. Anak-anaknya dibolak-balikan hatinya oleh Allah untuk tidak minta mainan macam-macam dan tidak membuat permintaan macam-macam. Pak, akhirnya gaji UMR itu terasa cukup. Maaf kata ya, ada yang gajinya 10 juta tapi gak cukup. Kenapa? Istrinya merasa kurang ketika istrinya selalu melihat teman-temannya dari suami-suami teman-temannya. Kemudian anaknya dijadikan permohonan itu macam-macam, Mbak. Bapak sering lihat nggak di televisi kisah-kisah ada anak yang rela nggak mau menyusahkan orang tua, dia rela melakukan apa saja. Itu bagian dari cara Allah mengatur kecukupan. Ya itulah termasuk di antara perkara kecukupan. Yang hari ini kita belajar dari orang-orang soleh di sekitar kita. Dan saya termasuk yang belajar dari kisah-kisah itu, Pak. Di Bekasi, Pak, ini saya tambahin lagi. Di Bekasi ada salah satu ikhwan. Dulu nemenin saya di awal-awal kami itu dakwah. Maka ketika naik mobil sudah 10 tahun yang lalu. Itu saya ngomong, beliau itu penjual buku, Pak. Penjual buku di setiap kajian itu, di emper-emper itu. Maka beliau jualan buku, Pak. Saya itu ngomong sama beliau, antum per bulan dapat berapa? Dia sebutkan angka nominalnya yang menurut saya cukup atau enggak cukup. Gitu. Saya tanya cukup, akhi. Cukup, Ustaz. Karena saya melihat angka nominalnya kecil. Saya kan refleks, Pak, ngomongnya apa? Semoga antum sabar. Semoga antum sabar. Jawaban beliau, Pak, anak orang tidak tamat SMP, ya. Tapi sudah ngaji. Maka beliau bilang kepada saya, Afwan Ustaz, saya belum masanya untuk syukur, sabar. Saya masih bersyukur. Saya refleks dong, otomatis saya ngomong lagi, antum sabar. Enggak Ustaz, saya syukur. Antum sabar, akhi. Enggak Ustaz, afwan, saya syukur. Saya ngomong, lu yang mau buat antum syukur apa? Kan saat itu saya menilai yang dari angka nominalnya. Lalu beliau bilang, gimana saya enggak bersyukur Ustaz? Saya itu penjual buku. Penjual buku itu kalau enggak punya tawakal, stres Ustaz. Karena yang mengatur orang datang ke lapak yang kita gelar itu Allah semata. Orang bisa lalu lalang. Yang menjadikan dia berhenti di lapak saya, Allah. Yang membuat saya bersyukur setiap pagi habis sholat subuh. Saya, Masya Allah ya, beliau ketika pas pandemi beliau banting bisnisnya, jualan madu, jualan celana dan lain sebagainya. Lalu beliau berkata pada saat itu, ketika saya tiap pagi itu saya itu selalu tiap pagi pulang ke rumah, saya naikkan buku-buku ke atas motor saya. Motornya itu apa Pak? Kimco. Tahu Kimco? Motor Kimco. Motor yang insya Allah kalau ditinggal di pinggir jalan tidak ada yang ngambil Pak. Kimco merah. Karena orang yang akan ngambil itu malah jatuh nangis nanti kalau ngambil itu. Kimco merah Pak. Insya Allah. Saya bersyukur Ustaz. Saya nyisirin jalan itu saya bersyukur. Kenapa saya tiap hari dikasih oleh Allah sebuah rojak.
Setiap pagi nyusurin jalan, orang mikir kapan meeting, kapan nanti begini, nanti proyek ini goal atau enggak goal. Saya mah enggak mikir itu. Saat di pagi hari saya bermodal keterangan di SMS, ada kajian di sini, ada kajian di sini. Saya datangin sembari saya menata harapan saya. Moga-moga saya diberikan rezeki yang cukup hari ini. Kadang saya bawa 50, kadang bawa 100, kadang bawa 150, kadang pulang. Saya nggak bawa apa-apa. Tapi alhamdulillah saat saya nggak punya utang. Anak-anak saya sehat. Anak-anak saya sehat. Masya Allah Pak, ini dialog sudah 10 tahun Pak. Semenjak saya masih tinggal di Pamulang. Sebelum saya sadar harus tinggal di Bekasi. Ini lama sekali Pak. Dan beliau masih hidup Pak. Tidak tamat SMP. Pernah di pondok drop out karena tidak punya biaya orang tuanya. Tapi makna yang beliau katakan kepada saya hari itu, anak yakin demi Allah itu datang dari kekuatan hati Pak, nembus pada dinding hati saya. Saya terus akhirnya ketika dia ngomong kayak gitu saya terdiam gitu, saya ngeliatin beliau dari samping gitu. Hikmah itu bisa kita dapetin dari mana aja, tapi disitulah kita belajar kecukupan. Rezeki itu selalu berbarengan dengan kecukupan. Memang kalimat ini kalimat normatif, tapi harus diimani. Orang bisa mengatakan, alah orang kalau sudah mabuk agama sebanyakan ngomong. Kan gitu, omongan sekarang kan gitu. Sering ngomong ketika ada sebuah kebenaran disampaikan, kalau ngomong mah gampang. Nah kalau kita tidak mengimani dari ilmunya kita, terus dari persepsi apa kita akan memiliki dan terbangun persepsi kita kalau tidak dimulai dari sebuah referensi. Makanya disitulah kita mendapati yang ketiga bedanya dunia dan rezeki. Dunia itu tidak akan pernah ada kata cukup. Tapi rezeki itu selalu memberikan kata kecukupan. Kalau kita Pak sekali-kali nanti kita datang ke pondok gitu ya. Entah nanti kita datang ke pondok-pondok yang kita usai nanti. Sekali kita jalan bareng-bareng bersama bapak-bapak gitu. Ya, kita datang ke pondok mana, kita datang ke pondok mana. Kita ngelihat Pak. Ustadz-ustadz di pondok itu terbatas banget, tapi mereka tetap tersenyum bahagia. Disitulah kita menjumpai kata rezeki. Beda dengan kata dunia. Kemudian yang berikutnya masih banyak. Ya. Tapi saya takut sop buntutnya dingin lagi. Sop buntut yang dibagikan habis kajian pagi bukan dunia itu, rezeki insya Allah. Makanya semua itu tergantung kepada makna yang kita hadirkan. Daripada nanti bapak-bapak pada protes kok nggak selesai-selesai, sop buntutnya sudah dipersiapkan. Pak Kodrat katanya sudah 2 hari Pak masak, Masya Allah. 2 hari masak sop buntut Pak, Masya Allah. Itu masak rezeki untuk kaum muslimin yang telah berkumpul di dalam khidmah. Semoga Pak Kodrat dan keluarga diberikan keberkahan. Dan yang memakan juga mendapatkan keberkahan, insya Allah. Yang kolesterol, hati-hati. Jangan terlalu banyak. Ini yang mungkin kita sampaikan. Kita baru nyampe nomor berapa tadi? 3. Apa bedanya dunia dengan rezeki? Dunia konotasinya negatif, rezeki konotasinya adalah positif. Dunia itu expirednya cepat. Tapi rezeki itu tidak pernah expired. Kemudian dunia itu selalu kurang, Pak. Tapi rezeki itu selalu memberi kecukupan dan ketenangan. Semoga kalau kita nanti pulang habis makan sop buntut kita pulang. Semoga rumah kita, mobil yang kita miliki itu rezeki dan bukan dunia. Amin insyaallah. Dan marilah kita berdoa. Kita belajar bareng-bareng ya Pak. Kita kalau setiap pulang dari kajian ada oleh-oleh yang kita bawa untuk bisa menjadi sebuah bekal untuk kita. Kita meneladani doanya Nabi yang tadi ya. Janganlah engkau menjadikan dunia tujuan terbesar dalam kehidupan kita. Kita ucapkan bareng-bareng. Nanti moga-moga dihafalkan di rumah. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia tujuan terbesar dalam kehidupan kami. Amin insyaallah. Ini yang dapat saya sampaikan karena kajian subuh kali ini teramat istimewa dengan adanya sop buntut. Dan santri-santri kecil sudah menunggu dari tadi. Dan santri tuanya juga kayak kita. Mari kita selesaikan
apa yang dihidangkan pada kesempatan pagi ini. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh panitia yang sudah luar biasa kemarin. Saya melihat luar biasa para panitia berkhidmah, semuanya membaur jadi satu ya Pak. Ya, Masya Allah. Itulah suasana kekeluargaan yang saya yakin kalau kita pindah, yang paling kita rindukan itu suasana kekeluargaannya. Semoga Allah memberkahi seluruh panitia atas usaha kerasnya dan semoga Allah terus memberikan suasana kekeluargaan di masjid ini. Semoga setiap perselisihan yang terjadi di antara kita mampu selesaikan dengan cara yang ma'ruf. Dan saya sudah menyampaikan kemarin kan, kalaupun ada ketidakcocokan yang terjadi di antara kita atas 1-2 masalah, setidaknya ketidakcocokan itu tidak menjadi kontraproduktif yang akhirnya mengundang tepuk tangan orang yang benci kepada kebenaran. Semoga itulah yang kita selalu harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar pekan depan saya tidak bisa ngajar, Pak. Qadarullah harus keluar kota ke Wonosobo, mungkin pada kesempatan pekan depan kemungkinan besar tidak ngajar. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Heri positif perginya atau tidak insya Allah. Semoga nanti 2 pekan lagi kita meneruskan kembali tentang arti dunia dan rezeki dan penak-peniknya tentang dunia. Kapan seseorang itu menjadi hamba dunia dan kapan seseorang itu menjadi hambanya rezeki atau pengikutnya rezeki. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita kelihatannya tidak buka dengan tanya jawab. Urusan lambung kita prioritaskan pagi ini. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.